سحبونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'ul waddi lillahi. Jazaa'ul waddi lillahi, jazaa'u itu artinya balasan. Balasan bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddi itu artinya mencintai atau menyukai atau mencintai. Jadi balasan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Man badala lillahi sorfal wuddi syaqahu wahu sorfal karomi. Man utawi sapane wong badala yang mengganti atau melihatkan, ngetokno, kalau bahasa Jawanya ngetokno. Jadi orang yang melihatkan lillahi kepada Allah sorfal wuddi. Apa yang dilihatkan sorfal wuddi itu murninya cinta kepada Allah. Jadi barang siapa yang memperlihatkan cintanya kepada Allah, syaqahu maka Allah akan memberi. Syaqahu maka memberi hu ingman, atau maka akan diberi kepada manusia tadi. Siapa yang memberi Allah sorfal karomi ing kemurahan yang mulia. Jadi ketika barang siapa yang memperlihatkan cintanya kepada Allah atau cinta murninya, cinta sejati kalau bahasa sekarang, cinta sejatinya kepada Allah, maka orang tadi akan diberi kemurahan Allah yang murni, sama-sama murni. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, kita akan diberi kemurahan yang murni juga. Kalau kita pura-pura mencintai juga akan dapat pura-pura juga. Misalu salikin kaman yakhfiru alal ma'i qalilan hatta yajidu sabba fayan ba'ulahu al-ma'u ba'da tolabi. Misalu salikin ini contoh, diperumpamakan seperti salik. Salik itu orang yang mencari jalan usul atau jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu salik. Jadi ada dua jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama itu jalan salik. Nah, itu yang biasa kita lakukan biasa itu. Yang kedua itu jalan majdub. Nah, itu yang kita bisa dengar orang-orang majdub itu jalan majdub. Nah, kalau yang kita ini salik. Misalu salikin kaman yakhfiru alal ma. Jadi dicontohkan seperti salik, kita ini salik. Salik adalah kaman itu orang yakhfiru yang menggali atau duduk, kalau bahasa Jawa duduk, menggali. Alal ma'i kepada sumber mata air atau kepada air kolilan dengan sedikit. Jadi dia menggali sedikit hatta yajida sehingga dia menemukan apa sakba ing lubang sumber. Fayan ba'a mangka nyumber lahu kepada orang tadi apa al-ma'u air. Ba'da tolabi setelah dia mencari. Jadi orang salik itu adalah orang yang menggali sedikit demi sedikit untuk mencari air hingga melihat lubang sumber mata air. Setelah dia mencari air, air pun keluar, wong dia namanya mencari. Sungguh-sungguh. Maka kemarin ada tobat itu yang sungguh-sungguh. Kalau kita itu benar sungguh-sungguh, maka pasti ketemu. Sungguh-sungguh dalam hal apapun. Maka rata-rata orang mengatakan bahwa saya sudah mencari tapi tidak ketemu. Berarti dia itu mencarinya tidak sungguh-sungguh. Ya,
Kalau dia mencari sungguh-sungguh pasti ketemu. Mau urusan dunia atau akhirat. Anda ingin jadi dokter, saya ulang-ulang terus ini. Anda ingin jadi dokter, tapi Anda sekolahnya sekolah ekonomi, gak nyambung. Kalau Anda ingin jadi dokter, ya harus sekolah dokter. Berarti jika Anda sudah mencari nggak ketemu, salah satu antaranya adalah Anda tidak punya persiapan. Anda ingin jadi insinyur, ya harus sekolah insinyur. Anda bisa ngaji, ya harus mondok. Nah itu ketemu jalannya. Berarti Anda nyarinya sungguh-sungguh. Anda pengen kaya, ya kerja. Anda pengen ini, pengen itu, pengen mobil, pengen macam, ya kerjanya harus yang serius biar bisa kaya. Maka pasti kalau orang nyarinya itu serius atau sungguh-sungguh dan jujur, pasti ketemu, nggak mungkin nggak. Begitu juga dalam hal akhirat. Hal akhirat juga sama. Kalau Anda mencari Allah dengan sungguh-sungguh, pasti ketemu. Jadi kalau salik itu begitu. Kalau salik itu dia sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lah, jalan salik ini diawali dengan menanamkan hakikat dan keyakinan. Semua ini salik. Semua ini kita salik. Salik itu adalah orang yang mencari jalan usul atau ketemu kepada Allah. Jalan menuju Allah. Ya, awal mula kita mau menjadi salik itu syaratnya yaitu tadi, menanamkan hakikat dan keimanan di dalam akal dan hati. Itu Anda harus tanamkan bahwa Anda punya hakikat dan keyakinan menurut akal Anda dan hati Anda. Nah, kemudian ia mengarahkan hatinya untuk mencintai dan mengagungkan. Ketika dia sudah punya keyakinan, punya hakikat dan keyakinan, keimanan tadi, keimanan menurut akal dan hatinya. Dia akalnya, oh Allah itu wujud, kenapa kok wujud? Karena ada alam ini. Oh Allah itu begini, karena begini. Nah, itu menanamkan hakikat dan keimanan di akalnya. Ya. Terus hatinya juga. Nah, setelah Anda melakukan proses itu, terus hati Anda, kemudian hati ini hatinya itu untuk mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Maha segalanya, Maha seenaknya sendiri, Maha sakarpe dhewe, Maha humor, Maha macam-macam. Ketika Anda meyakini itu, terus Anda tancapkan dan Anda mencintai Allah dan mengagungkan Allah betul-betul dan takut kepada Allah. Nah, ini salah satu jalan salik. Ya, berat memang. Jadi kita itu harus, iman itu harus pakai hati dan akal. Nah, salik itu mengimani sesuatu pakai akal. Kalau orang majdub, itu nggak penting akal itu. Bukannya nggak penting, ya bagi dia sudah, dia sudah tahu kok, sudah tahu. Contoh begini, ya wajar zaman dulu itu zaman Nabi itu orang mencintai Nabi itu wajar. Karena apa? Orang melihat wajahnya Nabi saja sudah luar biasa, nikmatnya itu sudah luar biasa. Lah, yang aneh itu kita sebenarnya, kita itu nggak pernah lihat wajah Nabi, tapi bisa mencintai, itu berarti kita sudah luar biasa, sudah harus mensyukuri itu. Jadi orang itu dulu Badui, nggak kenal agama, nggak kenal macam-macam. Ketika ketemu Nabi, setelah dia ketemu Nabi, keluar itu langsung Islam. Itu nggak bisa sampean. Kita ini belum bisa. Ada orang seorang pokoknya macam-macam lah, preman, pembunuh, ketika ketemu Nabi nggak ngomong padahal. Itu keluar dari situ langsung Islam. Nah, itu wajah Nabi itu mengandung nggak karu-karuan ininya. Pokoknya susah digambarkan. Jadi itu salah satu itu. Nanti diterangkan di soal majdub nanti. Jadi ketika Anda salik itu, ya Anda harus pakai akal pikiran. Meyakini Allah pakai logika. Gimana akal kita ini begini? Oh, Allah itu maha agung. Kenapa begini macam-macam. Allah itu maha. Makanya tauhid itu penting. Ada wujud kita kok mukhalafatul khawati, itu menandakan bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pakai
hakikah. Maka ada dalil nakli, ada dalil akli. Naklinya gimana, akalnya gimana. Nah, itu salah satu jalan salik. Anda meyakini keimanan itu dengan memakai akal, terus hati Anda mengarahkan untuk mencintai dan mengagungkan dan takut kepada Allah. Ini salah satu jalan salik. Susah memang. Setelah itu Anda itu menghampiri atau Anda itu melaksanakan perintah-perintah. Jadi sudah meyakini, oh Allah itu wujud, Allah itu begini. Allah itu kita mencintai dan mengagungkan Allah dan takut kepada Allah. Setelah itu kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan tidak melakukan apa yang dilarang Allah. Nah, itu salik. Nah, itu salik. Terus setelah itu Anda ditambah dengan zikir-zikir yang wahdani, ya, zikir-zikir yang mengesahkan. Makanya zikir itu, kalau Anda zikir itu ya la ilaha illallah. Ketika illallah itu berarti di hati Anda, di dada Anda, di pikiran Anda itu harus tidak ada semuanya selain Allah. Itu namanya wahdaniyat. Jadi memunculkan sifat keesaan. Maka ketika zikir itu bagi saran-saran ulama atau nabi itu disunahkan menutup mata. Jadi kalau zikir itu Anda kalau bisa menutup mata. Karena apa? Ya nggak ada siapa-siapa, sudah yang ada cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika zikir itu la ilaha illallah, ketika illallah itu Anda mempunyai keyakinan di hati Anda bahwa semuanya ini tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya zikir yang kemarin sudah kita bahas, bahwa di hati kita memunculkan sifat wahdaniyat Allah, sifat keesaan Allah. Ini zikir. Maka orang zikir itu biasanya merem, karena dianggap semuanya itu udah nggak ada. Karena merem itu kita nggak ngelihat secara dohir. Secara dohir kita nggak ngelihat apa-apa, maka kita harus memejamkan mata. Setelah itu Anda akan mengalami proses zikir tadi. Nah, cara pendekatannya itu zikir, baca Al-Quran, ya banyak-banyak itu. Tapi yang paling penting adalah hakikat keimanan itu Anda tancapkan di akal dan hati. Itu yang paling penting. Jadi maka banyak orang yang jarang zikir. Orang itu jarang zikir, tapi sekali zikir itu di jumlah nggak bisa totalnya. Padahal dia itu nggak pernah zikir. Ada yang sekedar, makanya saya sering cerita, ada wali itu jadi wali karena makan, ada wali itu jadi wali karena tidak makan. Itu karena apa? Dia meresapi betul bahwa ketika dia makan itu, oh ternyata saya ini manusia biasa yang butuh nasi, yang butuh macam-macam itu. Dia menyadari betul itu. Nah, hanya sebab itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kebalikannya, orang itu tidak mau makan kalau benar-benar tidak terpaksa. Wadah, karena dia takut bahwa ini makanan ini halal apa betul, ini dari mana uangnya ini. Kalau dia terpaksa mau nggak mau harus makan, berarti di dunia ini semua yang terpaksa itu hukumnya halal. Anda di hutan ada babi doang, itu halal babi Anda makan. Nah, orang-orang yang meyakini seperti itu betul, memasukkan di akal dan hatinya yang betul seperti itu, maka setiap langkahnya itu yang ada hanya zikir. Jadi seumpama dia, ya kelihatannya dia nggak pernah menggelar sajadah, nggak pernah dia sholat. Kalau diketahui orang nggak mau sembunyi-sembunyi, nah itu yang aliran-aliran majdub. Karena apa? Dia itu hidupnya hanya zikir, mengingat Allah. Dia hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan ini, termasuk yang kita tadi ini adalah jalan salik. Salik itu orang yang menuju kepada Allah. Wa misalu majdubi. Nah, ini ada lagi, kalau yang tadi dicontohkan salik. Nah ini majdub. Majdub itu yang biasa dikenal, kita kenal macam banyak lah. Majdub ada, itu siapa wali majdub. Majdub ini bukan asal orang terus
gara-gara orang itu kayak orang gila terus majdub ya jangan, bahaya itu. Sampai terus kadang itu ada orang nggak pakai celana, nggak pakaiin majdub, wah itu bahaya. Standar majdub itu bukan begitu. Standar majdub itu bukan begitu. Majdub itu kalau bahasa ininya adalah orang yang ditarik langsung menuju atau ketemu kepada Allah, itu majdub. Jadi dia nggak melalui proses tadi. Kalau proses tadi kan hakikatnya iman, dia masuk di akal, hatinya meyakini, itu proses. Dia mencari sumber-sumber kebenaran keesaan Allah itu dengan akal, hati dan pikirannya semua, itu melalui proses itu. Itu salik. Kalau majdub itu otomatis. Jadi orang itu langsung ditarik kepada, memang sengaja ditarik oleh Allah langsung. Lah, Anda mencari begini nggak bisa kalau sebelumnya Anda tidak ngapa-ngapain. Makanya wa misalu majdubin itu kaman kayak orang aroda yang menginginkan al-ma'u itu banyak. Jadi majdub itu dicontohkan ketika orang itu butuh air. Fa'am torot, maka hujan. Lahu kepada ini tadi siapa? Majdub. Wahama torot, maka memberi hujan lahu sahabatun apa awan. Maksudnya begini, ketika orang majdub itu mau hujan, itu awan datang terus ngasih air. Itu orang itu seumpamanya begitu. Kalau salik kita mencari sumber, ujungnya sama, makrifat kepada Allah, sama ujungnya. Kaman aroda alma'u fa'am torot selahu sahabatun. Jadi ketika sahabat itu artinya awan, mendung atau awan. Fa'am torot maka hujan. Jadi ketika Kang Selamet butuh air itu nggak perlu gali sumur, udah keluar terus ngomong pengen hujan. Jadi itu majdub. Nah, itu orang-orang yang benar-benar ditarik langsung menuju Allah. Fa'akhoda minha ma yahtaju. Nah, jadi dia mengambil atau kebutuhan yang dia butuhkan dengan min ghairi ta'abin, dengan tanpa susah atau tidak tanpa kerepotan. Enggak usah repot-repot. Karena apa? Karena orang majdub ini mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin yang kita sudah bahas bahwa rahmatnya Allah satu saja itu lebih dahsyat dibanding Anda ibadah mulai pagi, mulai lahir sampai mati. Itu tidak ada apa-apa dibanding rahmatnya Allah. Maka kita ini harus terus mencari. Maka caranya gimana ya? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tadi menjauhi larangan, menjauhi larangan dan melakukan yang diperintah, itu caranya. Nah, orang majdub itu bisa jadi seorang hamba. Jadi jalannya majdub itu pilihan. Jadi orang majdub itu kadang itu dia sebelumnya itu memang benar-benar tersesat. Maksudnya awalnya dia itu orang nggak jelas, orang nggak pernah sholat, orang nggak pernah macam-macam, orang kafir atau orang nggak Islam macam, itu bisa jadi jalan ke situ. Nah, tapi ketika tiba-tiba karena sebab yang tidak diketahui, sebabnya tidak ketahui, ini kenapa kok dapat rahmatnya Allah itu tidak. Tapi intinya dia biasanya tidak sombong, karena kemarin kita bahas bahwa rahmat Allah itu tidak ada yang bisa mencegah turun kepada siapapun kecuali orang itu sombong. Kalau orang itu sombong susah. Kalau kemarin diibaratkan air hujan itu ketika turun pasti jatuhnya ke air yang tanah yang becek, bukan di gunung. Maka kita itu beragama yang paling betul itu yang menghamba. Pokoknya Allah nyuruh saya sholat ya sholat, Allah nyuruh saya puasa ya puasa, udah itu aja. Itu yang paling benar sebenarnya. Itu menghamba. Jadi enggak ada. Maka rahmatnya Allah ini ketika turun, itu si orang yang diinginkan atau calon majdub tadi itu bisa jadi dia itu memang jauh dari Allah awalnya. Jauh dari Allah. Itu awalnya memang kadang begitu. Nah, terus ketika Allah menginginkan dia, Allah melimpahkan rahmatnya kepada si majdub, secara otomatis majdub ini berubah. Ya, berubah.
itu sebabnya tidak tahu. Tapi kalau mau mencari tanda-tandanya, yaitu berarti dia nggak sombong. Jadi Allah hadir kepadanya itu memberi kemurahan dan kesadaran oleh si Majdub tadi itu. Jadi tahu-tahu dia udah, karena apa? Gimana nggak langsung iman posisinya? Ada orang nyari kerja, nyari kemana-mana nggak ketemu, terus tahu-tahu dipanggil sama orang kaya raya, dipanggil, diangkat, dipanggil, udah kamu di sini. Itu pasti orangnya percaya, karena yang ngangkat dia itu bener, mobilnya ada, mobilnya ratusan, pabriknya di mana-mana. Kira-kira yang diangkat ini percaya langsung apa enggak kalau dia kaya? Pasti percaya. Nah, orang Majdub itu begitu, diangkat langsung ditunjukkan oleh Allah, ini loh kekuasaan saya. Wah, nggak mungkin kalau nggak iman, pasti iman, karena dia tahu secara mata batinnya, secara tahu semua bahwa ternyata semua ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pasti otomatis, kalau nggak iman wah aneh itu. Lah orang Majdub itu begitu. Jadi orang Majdub itu langsung ditunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa, langsung dengan mata batinnya, dengan ternyata semua ini milik Allah. Nah itu benar-benar punya dari. Maka sepunya-punyanya kita jangan pernah merasa punya, itu yang penting. Jangan suka merasa oh ini saya punya ini, jangan. Itu karena Majdub itu begitu, dia ditunjukkan bahwa semuanya ini yang ada. Ya kita ini sebenarnya sudah tahu bahwa Allah itu maha ini, tapi kalau Majdub tadi itu hatinya itu betul-betul dibuka, betul-betul dibuka. Jadi dia Majdub itu diberi kemurahan, diberi kesadaran untuk naik atau untuk wusul, ya, untuk naik atau untuk ketemu makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah orang itu kalau sudah makrifat Allah dan mencintai Allah, udah makrifat kepada Allah itu sudah, ya keyakinannya paling tinggi kalau menurut Syekh. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani istilahnya insan kamil atau hamba Allah. Kalau hamba Allah sekarang kan enggak nyumbang 10.000 jadi hamba Allah. Hamba Allah itu sudah, maka ibadah itu yang paling benar itu yang menghamba, jangan mengharap apa-apa. Itu yang paling benar sebenarnya. Nah, cuman kadang manusia itu ada yang mau begini biar begini, mau begini biar begini, mau begini biar. Tapi sebenarnya Anda itu asal sholat aja udah, nggak usah punya kepinginan macam-macam. Itu yang paling benar sebenarnya. Karena itu menghamba, maka hamba Allah itu ya tujuannya itu. Jadi Majdub itu seketika. Jadi seumpama nih, awalnya dia nggak jelas, orang nggak jelas, terus tahu-tahu jadi iman, jadi itu seketika jadinya. Seketika itu biasanya dibuka mata batinnya, dibuka basirohnya, dibuka macam-macam untuk menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalannya dua, ya, jalan menuju jalan mendekatkan diri itu dua. Kalau kita ini salik, kita ini kenapa salik, kita ini dengan jalan syariat jalan, torek hakikat jalan, torekot jalan. Nanti ujungnya sama, sumbernya sama. Ya kalau Majdub itu jalurnya khusus, jadi otomatis dia. Nah, kita juga nggak bisa mengharapkan jadi Majdub, susah, nggak tahu caranya soalnya. Ya cuman kalau mau nyari kisi-kisinya biar seperti Majdub, jangan sombong, karena Allah itu memberi rahmat kepada manusia itu syaratnya satu, asal manusia itu tidak sombong. Nah, Majdub itu begitu, Majdub ini otomatis. Nah, banyak kita wali-wali Majdub itu yang terkenal sakarepe dhewe, karena dia menyaksikannya langsung, dia menyaksikan kekuasaan Allah langsung, tidak katanya, tidak karena akal, enggak, udah langsung dipegang oleh Allah, ditunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis pasti iman dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yastabi ilaihi may yasha wa yahdi may yunib. Jadi kalau di Quran itu Allah itu menginginkan hambanya itu ya yang diinginkan Allah. Jadi Allah itu
menarik hambanya itu, menarik kepada agama, semua yang awalnya enggak Islam terus jadi Islam, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memberi petunjuk pun itu terserah Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun itu. Jadi enggak ada aturan mainnya kalau Allah itu. Maka Allah itu ya terkenal, Allah itu punya maha segalanya, udah seenaknya Allah sendiri. Mau bikin corona ini bertahun-tahun terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau bikin corona sehari dua hari, maka kita itu hanya dituntut ridho. Kita ini dituntut ridho bahwa Allah sudah memberi corona, udah kita ridho. Nah, kita sebagai manusia ya ikhtiarnya apa itu aja. Tapi yang penting kita ridho, kita dibikin seperti ini. Kita jadi ini, jadi itu yang penting ridho. Semua tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan Majidub itu tidak bisa diupayakan. Saya mau Majidub nggak bisa. Anda tahu-tahu Muis tahu-tahu pura-pura saya mau Majidub Anda kalau mau Majidub tahu-tahu dibilang orang gila. Oh iya, coba Muis tahu ke pasar terus nggak pakai celana, itu pasti klaim itu orang gila. Majidub itu bukan soal dia nggak telanjang, bukan itu Majidub itu. Itu ada orang tuh ngelihat punya daya gini. Orang Majidub itu orang ketika melihatnya itu punya, yang melihat itu punya kesan ini, ada pengecualian. Biasanya sesuatu ketika dilakukan orang banyak itu masalah, tapi ketika dilakukan Majidub itu kayak biasa, kayak nggak ada apa-apa. Oh biasa. Tapi kalau cuma orang gila itu telanjang biasa, tapi Muis telanjang ya pasti dikira orang gila karena dia bukan Majidub. Kalau Majidub beda lagi, dia punya cara itu. Jadi kadang itu orang masalah, tapi ketika yang melakukan itu Majidub itu tidak masalah. Banyaklah contoh-contoh seperti itu, banyak ya, biasanya cirinya begitu. Jadi orang itu di hatinya kayak ya, itu ada kayak lumrah gitu. Dia memvonis pun tidak berani. Itu ada rasa seperti itu Majidub. Itu cirinya Majidub itu begitu. Cirinya Majidub. Jadi Anda tidak bisa mengupayakan jalan ini, itu nggak bisa. Tahu-tahu pengen saya punya cita-cita jadi Majidub ya nggak bisa. Majidub ini karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu terserah Allah siapa yang dikehendaki. Tidak bisa diatur. Tidak bisa Anda atur mainnya bagaimana, nggak bisa. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka dua jalan ini, yang satu itu bisa kita upayakan lewat tadi hakikat, keimanan, akal, pikiran, hati, ibadah macam-macam itu, khusyuk, zikir macam-macam itu kita upayakan itu. Yang kedua Majidub itu otomatis jalan pintas lah. Itu mencintai Allah dengan jalan pintas. Idza ataita nafsaka kullama tastahi wa tatslubu minasyahwati kunta kaman fi baitihi. Idza ataita, ketika Anda memberi atau memberi kepada nafsaka, kepada nafsu Anda, kullama tastahi, setiap sesuatu yang diinginkan nafsu Anda. Tastahi itu sesuatu yang dipingini, kalau bahasa Jawa itu dipingini. Jadi ketika Anda memberi nafsu Anda kepada sesuatu yang diinginkan nafsu Anda. Jadi nafsu Anda pengen A, Anda turuti, pengen B, turuti. Watatlubu dan meminta kepada watatlubu dan minta, siapa nafsunya minta min syahwati, saking untuk menuruti syahwat, kunta, maka ada kaman fi baiti hayatun yusamminuha. Maka itu sama saja kayak di rumahmu, kaman fi baiti di rumahmu itu hayatun itu ular, yusamminuha yang itu sama saja di rumahmu itu ada ular yang kamu gemukkan. Saya diingoni bahasanya, dilemokno itu diingoni. Kula yauman atau dipelihara, kula yaumin hatta taqtulahu, setiap hari sehingga ular itu pada suatu hari akan memakanmu sendiri. Jadi ibarat kita itu kalau menuruti hawa nafsu itu diibaratkan di rumah kita itu kita memelihara ular.
Jadi ketika lama kelamaan ya ular itu kalau sudah gede ya makan kita. Walau ja'ala wa fika ar-ruh. Walau ja'ala, seandainya Allah menjadikan, walau ja'ala Allah, seandainya Allah menjadikan fika kepadamu ar-ruha ing ruh. Seandainya Allah itu menjadikanmu ruh min ghairi nafsin, Anda itu dijadikan ruh tapi ruhnya tanpa nafsu. Jadi Anda dikasih ruh tapi tanpa nafsu. La atokta ma'a asoita, maka tentu kamu akan menjadi taat dan tanpa maksiat. Jadi seandainya Allah itu menjadikan kita ruh saja tanpa nafsu, jadi ini jasad terus dikasih ruh saja, tidak diberi nafsu, maka pasti Anda tidak akan melakukan maksiat, itu pasti. Walau ja'ala fika nafsu min ghairi ruhin, kalau sebaliknya, jika Allah menjadikan nafsu, badan kita ini hanya dikasih nafsu min ghairi, tidak dikasih ruh ya, la asoita ma wa ma atoita, maka Anda akan selalu berbuat maksiat dan tidak akan taat. La asoita itu maksudnya kamu akan selalu berbuat maksiat, wa ma atoita, dan kamu tidak akan melakukan taat. Falidzalika ja'alallahu fika al-qalbun war-ruhan nafsu wal hawa. Tetapi Allah itu menjadikan kita dari qalb hati, waruhi dan ruh, wan nafsu dan nafsu, wal hawa dan hawa. Jadi Allah itu menggabungkan pada diri kita ini ada hati, ada ruh, ada nafsu, ada hawa. Kan nakhlati itu contohnya, kan nakhlati itu seperti lebah madu, lebah tawon. Ja'ala menjadikan Allah fiha kepada lebah tadi alas'ata apa sengatan. Tawon itu kan juga punya sengatan. Wal aslalan madu. Jadi tawon itu punya sengatan juga ada, madunya juga ada. Walidzalika tatalawanu. Jadi maksudnya gimana? Tatalawanu itu bisa molah maleh itu apa itu? Berubah ya, bisa berubah. Tatalawanu itu bisa berubah. Kadang menyengat, kadang menghasilkan manis, kadang menyengat. Itu madu itu begitu. Ya wajar, manusia juga karena punya hati, punya ruh, punya nafsu, punya hawa. Wal asalu madu bibirrihi itu bisa membuat menyembuhkan. Wal asalu mongko utawi madu itu bibirrihi itu bisa menyembuhkan. Wal las'u dan sengatan bikohrihi itu bisa membahayakan atau pemaksanya Allah, atau kalau bahasa Indonesianya yang membahayakan. Jadi madu itu diciptakan oleh Allah, diberi sengatan juga diberi madu. Nah, madunya bisa menyembuhkan, sengatannya bisa membahayakan. Sama seperti manusia punya hati, punya roh, punya nafsu. Faroda maka menghendaki Allah Subhanahu wa taala ayyuk siro dakwan nafsi. Ayyuk siro itu untuk mengalahkan dakwan nafsi, itu ajakan hawa nafsu. Ya, kita itu diciptakan Allah dari hati, roh dan nafsu. Tujuan Allah atau Allah itu menghendaki untuk kita mengalahkan ajakan nafsu. Lalu caranya gimana? Biwujudil qalbi, karena adanya hati. Jadi kalahnya ajakan nafsu itu dengan hati. Biwujudil qalbi, karena adanya hati. Jadi mengalahkan nafsu itu caranya ya hati Anda harus hidup. Kalau hati Anda mati ya nggak bisa. Wada'watul qalbi, dan ajakan atau kalahnya ajakan hati biwujudin nafsi, karena adanya nafsu. Sama sebaliknya. Jadi Allah itu sebenarnya menginginkan kita atau mengalahkan ajakan nafsu karena adanya hati.
ada hati, ada roh, ada nafsu. Ini sebenarnya ya makanya biasa kok. Jadi hati kadang kalau Anda ingin mengalahkan nafsu, ajakan nafsu, ya hati Anda akan hidup. Cara hati hidup ini ya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka harus sering-sering zikir kepada Allah Subhanahu itu biar hati hidup. Hakikatul ubudiyati, hakikat ibadah. Ya abdullah talaba man an akuna lahu abdan fa abaita an takuna illa diddan. Ya abdullah, ini hakikat ibadah ya. Kalau tadi sudah balasan orang yang mencintai Allah itu akan diberi cinta yang murni, bukan palsu. Ketika kita mencintai Allah dengan murni, maka Allah akan mencintainya dengan murni. Nah, untuk mencintai dan mendekatkan Allah kepada Allah itu ada dua jalur. Yang pertama syalik, yang kedua majdub. Nah, yang kita tiru jangan yang majdub karena itu nggak bisa ditiru. Yang kita bisa tiru adalah syalik. Yang majdub itu otomatis, ada yang dari kecil sudah majdub. Nah, saya punya cucunya guru saya itu ada, itu dari kecil sudah majdub. Jadi tingkahnya itu orang gampang memaklumi. Anak kecil itu kalau melakukan apa-apa itu maklum apa enggak? Semua anak kecil buang-buang duit di jalan itu maklum enggak kira-kira? Maklum, karena pasti anak kecil belum tahu. Lah ciri khas majdub itu begitu. Terus anak kecil kencing di pelataran itu banyak, maklum apa enggak banyak orang? Maklum. Lah ciri khas majdub itu begitu. Tapi kalau muis yang kencing ya dihantemin orang. Nah itu ada ciri khas sendiri. Ya, bisa dipukulin orang kencing. Ya, majdub itu salah satu cirinya adalah orang itu gampang memaklumi, lumrah. Itu majdub. Nah, wah itu banyak ulama ya awalnya memang dia saleh, tapi tahu-tahu majdub juga banyak. Itu cirinya ya, cirinya. Contoh siapalah yang sampean tahu kan, kenal kan banyak yang sudah ini. Nggak pakai baju, sukanya ini macam-macam itulah, itu ada. Itu cirinya, itu dia orang itu gampang memaklumi cirinya ya. Tapi ini tidak bisa buat patokan. Karena salik itu tetap harus jalan secara syariatnya, jalan secara tasawufnya juga jalan. Maka kemarin barang siapa yang berfikih tapi tidak memakai tasawuf, dia fasik. Tapi sebaliknya kalau dia bertasawuf ya, tidak memakai fikih, dia zindik, dia pura-pura iman. Itu lebih bahaya. Jadi ada orang terus gayanya saya mencintai Allah, macam-macam, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat. Ini juga pura-pura, namanya zindik, itu pura-pura iman sebenarnya. Palsu ya, namanya orang iman ya sholat. Ya ini dua ini harus digabungkan. Paman bainahuma, paman jama'a bainahuma fahuwa hakun. Barang siapa yang menggabungkan antara fikih dan tasawuf, maka dia akan ketemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua-duanya harus digabung. Maka Anda hukum fikih secara ini juga harus tahu, hukum tasawuf juga harus tahu. Tasawuf itu soal hati, thariqah itu soal hati. Orang sholat sudah betul sholatnya, tapi tujuan sholatnya apa? Nah itu tasawuf. Tujuan sholatnya apa itu di hati. Bisa jadi dia sholat tapi tujuannya biar dipandang orang, biar jadi ini. Nah, hati itu mengajarkan bahwa sholatmu itu sudah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sebagai hamba ya untuk itu. Ngabdimu caranya begitu, menghambamu. Orang sudah puasa sudah, tapi tujuan puasa itu macam-macam. Ada yang pengen surga, ada yang pengen ini, ada yang pengen ini, macam-macam. Lah hati itu, tasawuf itu, thariqah itu, tujuannya itu hatimu biar tidak punya keinginan itu. Untuk apa? Hanya untuk kepada Allah Subhanahu. Penghambaanmu disuruh puasa ya puasa saja. Haji juga sama. Ketika Anda haji, tujuannya mungkin biar dipandang orang, haji biar di ini, macam-macam. Nah, tapi tasawuf atau hakikat atau ketujuan untuk apa? Biar kamu haji itu tidak niat itu, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh haji ya haji. Nah itu
Itu bedanya begitu. Tapi kok terus kok kalau pakai fikih nggak pakai tasawuf juga bahaya. Itu contohnya kayak gitu. Atau pakai tasawuf udah nggak usah sholatnya diem saja, itu juga masalah. Banyak orang yang begitu. Jadi dia nggak sholat, tapi saya kalau sholat itu diem duduk saja, ini udah sholat. Nah, itu bahaya juga kayak gitu. Itu juga namanya zindik. Ya abdawahi tolabaman antakuna lahu abdan. Allah itu menuntutmu untuk menjadi hamba. Ya abdallah, itu Allah itu menuntut kita semua ini untuk menjadi hamba. Wa abaita antakuna illa lidah. Akan tetapi fa abaita, akan tetapi kamu tidak mau. Abaita itu tidak mau. Antakuna arep ento ono apa ini tuntutannya Allah illa didan, Anda malah kebalikannya. Dan itu sebaliknya artinya. Jadi Allah itu menuntut kamu untuk menjadi hamba, ya, tapi kamu malah tidak mau, tapi kamu malah tidak mau, malah sebalikannya, ya berarti tidak mau. Iqbaluka ala wa ifraduka lahu bil ibadati. Iqbaluka itu menghadap siapa kamu ala wahi kepada Allah, ifraduka kalau bahasa Jawa itu menyuciaken. Kalau di sini apa yang menyuciaken? Lahu bil ibadati. Jadi Anda itu menghadap kepada Allah dengan cara menyatukan. Lahu kepada Allah bil ibadati, dengan ibadah karena Allah. Jadi menghadap kepada Allah itu dengan cara menyendiri, boleh menyendiri juga bisa. Itu tujuannya hanya ibadah karena Allah. Kaifa yardolaka anta buddha ghairahu. Kaifa yardo, bagaimana Allah ridho kepadamu. Kaifa yardo, kaifa hale kaya apa, atau fa kaifa bagaimana yardo ridho siapa Allah laka kepadamu. Antak Buddha, gimana Allah itu ridho kepadamu? Ini pertanyaannya ya. Fakai fayardolaka, gimana Allah ridho kepadamu? Antak Buddha, sedangkan kamu menyembah kepada selain Allah. Gimana Allah itu bisa ridho kepadamu kalau sedangkan kamu menyembah pada selain Allah? Walau ataitana tatslub al-ato'a minnah ma'an ansoftana. Walau ataita tatslub al-ato'a minna ma'an sofatana. Walau ataita, jadi seumpama kamu datang kepadaku dan mengharap pemberianku. Tatslub itu mengharap, al-ato'a itu apa? Pemberian. Minna dari saya, dari kita. Ma'anso, tentu kau akan menghadap kepadaku. Contohnya begini. Jadi seandainya ada orang muis mau minta uang kepada saya. Jadi kamu datang kepadaku tatslub al-ato'a, untuk mengharap pemberian. Tatslub itu mengharap, al-ato'a itu pemberian. Jadi ada orang menginginkan pemberian dari seseorang, mestinya dia akan menghadap kepada orang itu. Ada orang muis menginginkan rokok sama rokok pemberian saya, mestinya muis menghadap ke saya. Nggak mungkin muis menghadap ke Pak Selah, karena mengharap pemberian saya. Sama, kita itu mengharap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya yang kita hadepin ini Allah Subhanahu. Kenapa Anda milih di hati Anda itu malah ada yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya gimana Anda mau makasih, ya nggak bakal dikasih. Kan gitu. Jadi ketika Anda ingin menginginkan sesuatu pada seseorang, itu pasti Anda menghadap ke seorang itu dan ngomong saya butuh ini, kan gitu. Nah, sedangkan Anda ini butuh Allah tapi tidak mau menghadap. Jadi di hati Anda masih ada selain Allah. Kaifa tardo ida akbalta alaman siwana. Kaifa tardo, bagaimana bisa ridho ida akbalta ketika Anda menghadap alaman kepada seseorang,
kepada alaman siwana, kepada seseorang selain saya. Ya nggak mungkin mintanya rokok kepada saya kok menghadapnya kepada Mas Slamet, ya nggak bisa. Nah, itu sama seperti itu. Maka hakikat ibadah itu adalah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertujuan kita menghadap kepada Allah itu di hati kita itu tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat ibadah. Jadi kita itu hanya menghamba, disuruh sujud ya sujud. Nah, orang sekarang disuruh sujud aja minta syarat harus kaya, minta syarat istrinya cantik, minta syarat itu udah banyak macam-macam. Disuruh sujud saja itu minta balasan banyak sekali, harus kaya, punya ini macam-macam. Allah itu hanya nyuruh Anda sujud saja, Anda permintaannya banyak sekali. Nah, maka hakikat ibadah itu adalah penghambaan. Kita menjadi hamba Allah, betul-betul sungguh jadi hamba Allah. Wa faqatid dunya fi thariqil akhirati. Wa faqatid dunya, kandeknya atau berhentinya dunia itu fitorikil akhirati, dengan jalan akhirat. Jadi dunia itu berhenti di jalan akhirat. Fasorofatil wusuli ilayya, fasorofati dan membelokkan, wusuli ilayha maring sambung kepada akhirat. Jadi dunia itu berhenti di jalan akhirat. Dunia itu membelokkan kita semua untuk menuju jalan akhirat. Wa wafaqatil akhirati fitoriki, wa wafaqatil akhirati, dan berhentinya atau kandek berhentinya akhirat itu fitorikil haqqi, di jalan menuju Allah. Jadi Anda dari dunia ini menuju akhirat, tapi dunia ini membelokkan Anda dari akhirat. Seterusnya akhirat itu berhenti ketika Anda ketemu jalan menuju ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famana atil wusuli ilaihi, lalu akhirat akan mencegah Anda itu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi. Jadi dunia ini jalan menuju akhirat. Berhentinya dunia ini ketika Anda sudah bertemu akhirat. Nah, jalan akhirat itu adalah dunia itu bisa membelokkan kita menuju ke akhirat. Nah, akhirat itu tujuannya atau jalan menuju, berhentinya akhirat itu ketika jalan menuju wusul kepada Allah. Nah, akhirat ini bisa menghalangi Anda untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ini. Orang tahunya itu kan kalau enggak dunia akhirat. Padahal ketika Anda masuk akhirat itu bisa tercegah ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan semuanya ini adalah bertemu Allah Subhanahu. Oh iya dong. Contoh begini, Anda iman kepada Allah itu hanya sekedar pengen masuk surga. Berarti Allah ini Anda jadikan fasilitas surga. Tujuannya apa? Surga. Tujuannya iman bukan kepada Allah. Oh iya. Paham nggak ini? Paham nggak? Jadi orang pengen A, pengen B, pengen ini, terus dia pengen masuk surga. Jadi iman kepada Allah itu tujuannya bukan iman kepada Allah, tapi pengen masuk surga. Berarti Allah ini kan jadi batu loncatan. Hanya sekedar batu loncatan karena dia pengen surga lah kak. Wah itu kan picik sekali. Padahal surga itu sama kayak kita. Surga itu sama kayak makhluk, sama. Surga itu, surga neraka itu sama. Maka Robi Adawa itu yang terkenal itu mau, kalau saya ini iman kepada Allah hanya sekedar untuk masuk surga, saya bakar surga. Lo coba. Jadi imannya sampai begitu. Jadi dia membawa air sama membawa api. Jadi kalau memang iman saya ini tujuannya hanya masuk surga saya bakar biar saya enggak masuk surga. Kalau memang saya takut kepada Allah ini hanya karena takut neraka,
Udah neraka biar saya yang mengisi sendirian. Itu kan keren itu. Berarti dia takut neraka, takut surga, ingin masuk surga itu hanya Allah ini dijadikan batu loncatan. Tujuannya masuk surga, tujuannya biar nggak kena neraka. Ya kalau memang saya takut kepada Allah ini hanya karena takut ada neraka, udah saya tak masuk ke neraka sendirian. Itu Robi Adawiyah. Udah nggak usah ada yang nemenin saya masuk neraka sendirian. Nah, sebenarnya tujuan kita ini ketika kita di dunia tujuannya akhirat. Nah dunia ini bisa membelokkan kita dari ke akhirat. Setelah akhirat ini tujuannya adalah jalan menuju Allah. Nah akhirat ini bisa menghalangi kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentok kita cuma masuk surga. Padahal tujuannya itu adalah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu sama kayak kita, makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Surga, neraka, macam-macam itu ciptaan itu makhluk. Hanya diciptakan. Gitu loh. Ya berarti surga sama kita ya nggak ada bedanya, sama-sama makhluk. Gitu. Inna min lutfillahi bika ayyakshifa laka. Inna min lutfillahi bika. Jadi salah satu lutfin itu apa? Welas asih. Inna min lutfillahi, salah satu dari welas asihnya Allah itu kepadamu. Ayak sifa itu membuka Allah laka kepadamu an uyu bin nafsika, dari celah-celah atau aib-aib nafsumu. Dan Allah menutupi si kepadamu aib anenasi kepada manusia. Jadi salah satu welas asih Allah itu adalah Allah membuka aib-aibmu semua ini. Aib-aib kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu menutup dari orang-orang. Kita itu punya aib banyak. Aib kita itu banyak. Mungkin ya, kalau cuman manusia itu enggak tahu. Itu salah satu contoh Allah itu sayang kepada kita. Loh kalau aib dibuka semua ya, bar semuanya. Kita itu punya aib sendiri-sendiri. Lah Allah itu menutupi aib itu. Itu salah satu contoh bahwa Allah itu betul-betul Maha Rahman dan Rahim. Hakikat ibadah tadi ya sudah. Hanya hakikat ibadah itu adalah bertemu Allah. Idza a'taita ad-dunya wa munita syukra. Idza a'taita, ketika kita dikasih ad-dunya, dikasih dunia, wa munita, dan dicegah asyukra ing syukur fiha, kepada dunia. Maksudnya begini, ketika kamu itu diberi dunia terus tidak bisa bersyukur, ya, Anda sudah diberi dunia tapi tidak bisa bersyukur, fiha faya mihnatun, faya maka utawi dunia itu mihnatun, ujian atau cobaan. Jadi ketika kamu diberi dunia terus kamu semua ini tidak bisa bersyukur, maka itu termasuk cobaan buat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah. Qalilud dunya utawi sedikit-sedikitnya dunia itu yulhi, mengalihkan atau ngelalekake, yulhi itu melupakan, an tariqil akhirah itu dari jalan Kana ba'duhum zaujatun faqalat lahu yauman. Karena pribadi ada sebagian ulama zaujatun maqala lahu yauman, pada suatu hari ada istrinya ulama. Maqalat, maka berucap siapa zaujah lahu kepada ulama tadi, la aqdiru ala an taghiba anni wala an tastaghila bi ghairi.
La akdiru, saya ini tidak kuasa kamu tinggal. Ala akdiru ala antakiba tuh. Saya ini tidak kuasa, tidak bisa menahan, tidak kuat ketika Anda tinggal. La akdiru ala antakiba. Saya ini tidak kuasa, tidak kuat ya. Tidak kuat ala antakiba ketika saya ini Anda tinggal berpergian. Wala antas tagila, dan disibukkan pada sesuatu bighairihi selain saya. Jadi suatu hari itu ada istrinya ulama bilang kepada ulama, saya ini tidak kuat kau tinggalkan pergi dan kau sibukkan pada sesuatu selain aku. Fanudia, maka ada suara tanpa rupa. Nah ini kalau ulama-ulama itu dulu, ini kalau ini sering terjadi seperti ini. Fanudia, maka ngundang ingsun. Ada suara, dia itu agak kedengaran ada suara yang memanggil dia. Nah kalau bahasa sekarang, jadi ada ulama bilang, jadi saya itu nggak bisa ditinggal jauh-jauh berpergian lama-lama, apalagi Anda menyibukkan diri selain kepada saya. Itu istrinya ngomong begitu. Tiba-tiba itu ada suara tanpa rupa. Jadi dia itu kayak dipanggil. Fanudia itu artinya ada yang mengundang dia, ada yang memanggil dia. Woi, Muis, ya, kayak gitu. Tapi nggak ada suara saja. Idza kanat hadihi la kholiqata wala mawjudata wa yata tuhibbu an tasma'a qalbaka 'alaiha. Suara tadi itu bilang begini, suara tanpa rupa tadi itu. Ya. Idza kanat hadihi, idza kanat ing dalam nalikane ana apa hadihi wadon. Jadi orang perempuan tadi itu la kholiqatan. Istrimu saja itu tidak yang kholik itu artinya membawa ya, wala maujudatan, dan tidak yang mewujudkan kamu. Istrimu itu tidak yang kamu itu tidak tidak membawa. Intinya istrimu itu tidak yang mewujudkan kamu. Itu saja cintanya seperti itu. Ya, jadi ketika istrinya itu bilang begitu tadi, kamu jangan jauh-jauh dariku, saya tidak bisa jauh darimu. Nah, apalagi kamu memikirkan selain aku. Nah, itu ada suara tanpa rupa itu begitu ngomongnya. La kholiqata wala mawjudatan. Istrimu itu bukan yang membawamu dan tidak yang mewujudkan kamu. Itu saja cintanya seperti itu. Antasma'a qalbaka 'alaiha. Jadi cinta di hatinya itu seperti itu. Coba bayangkan. Jadi ada perempuan ngomong begitu, terus tiba-tiba ada suara begitu. Lah yang perempuan saja itu, istrimu tadi itu tidak yang menciptakan kamu saja mencintaimu seperti itu. Fa kaifa la uhibba ana antasma'a faqol baka alayya. Terus saya ini yang menciptakan kamu. Coba bagaimana? Bagaimana aku tidak suka, tidak cinta kepada hatimu yang selalu mencintai? Itu ada suara yang begitu. Nah, ini bisikan-bisikan. Ya kan logikanya kan sederhana. Istrimu itu tidak yang menciptakan kamu. Itu aja kalau ngomong saya tidak bisa jauh darimu mas, saya harus dekat denganmu, saya ini tidak bisa. Ketika kamu memikirkan yang lain, saya cemburu, saya ini. Nah, Allah itu yang menciptakan kita. Terus kayak apa cintanya kepada kita? Mestinya cintanya Allah itu melebihi cinta istri kita semua. Dia yang menciptakan kita kok. Kan gitu. Paham ya? Tuh bagaimana fa kaifa la uhibba ana antasma'a qalbaka. Bagaimana aku tidak suka kepada hatimu yang selalu mencintaiku, maksudnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang ini. Nah, itu sederhana sebenarnya ininya. Nah, kalau sudah kasaf itu begini, jadi dengar suara yang agak enggak ini itu. Jadi ketika ya ulamanya bingung mau jawab gimana. Ada ulama terus istri, biasanya orang itu kalahnya sama istri ya Pak ya. Tahu gitu, mau ini enggak boleh, ini enggak boleh ya, itu
istrinya mau pergi mau kerja nggak boleh, maunya ini. Nah itu terus tiba-tiba fanu dia itu mendengar ada yang mengundang dia intinya. Istrimu saja yang tidak menciptakanmu, yang tidak berhak atas dirimu, itu saja mencintaimu sebegitu, wis kayak begitulah. Apalagi saya yang menciptakan. Nah, itu jadi apa ya? Itu sebenarnya sederhana, itu logika masuk akal sekali itu. Masuk akal apa enggak? Masuk akal sekali. Berarti kita ini Allah itu benar-benar mencintai kita. Nah, kita ini mau enggak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kunta marotan inda Syekh Abi Abbas Mursi wa huwa alam bisawab.